Merasa beramal padahal tidak ada amal, itu kerja setan. Merasa khusyuk padahal tidak khusyuk, itu juga kerja setan. Merasa sudah berbuat padahal belum berbuat, itu kerja setan. Tapi ada kerja setan satu lagi. Merasa salah padahal tidak salah, itu juga kerja setan. Merasa berdosa padahal sebenarnya tidak. Setan ingin kita sedih, kita down, kita meratapi nasib berkepanjangan. Kalau saya naik pesawat, saya merasa bersalah. Kenapa saya tidak bawa ibu saya jalan-jalan dulu? Kenapa saya tidak bawa ibu saya ke Kuala Lumpur? Kenapa tidak saya bawa ke Brunei Darussalam? Kenapa tidak saya bawa umroh 2 kali setahun? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Maka cara menghilangkannya, begitu muncul kata-kata kalau, lau miftahus syaitan. Kalau itu kunci setan masuk. Kalaulah dulu ku bawa jalan-jalan, kalaulah dulu ku buatkan rumah besar, kalaulah dulu ku berikan mobil bagus, kalaulah dulu. Begitu datang kalau, putus kalaunya dengan Al-Fatihah. Untuk almarhumah ibu saya, ayah saya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu cara memutusnya. Apakah setelah meninggal sekian tahun hilang rasa bersalah? Enggak hilang. Saya sampai hari ini masih terngiang-ngiang di kepala. Cara memutusnya, putus. Jangan pernah ada kalau. Sekali muncul kalau, pukul dengan Al-Fatihah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah Ustaz. Assalamualaikum. Berkaitan dengan taat suami, Ustaz. Apakah boleh memutus silaturahmi dengan sahabat? Karena sahabat saya dikala pandemi pernah berzina sampai melahirkan anak dan tidak berani terus terang ke suaminya. Atas dasar itu suami saya melarang keras saya menjalin pertemanan. Mohon sarannya Ustaz, apakah boleh taat kepada suami dengan memutuskan silaturahmi dengan alasan jangan sampai kena efek dosa seorang pezina? Bukankah dosa itu hak Allah? Pergaulan 3. Pertama, intens. Kedua, lawan dari intens, putus. Yang tengah, tetap say hello. Intens, akrab, satu grup, pagi petang nanya, jangan. Kenapa? Kita khawatirkan dia belum bertaubat atau banyak efek negatif. Putus juga tidak boleh. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qati'ur rahim. Intens jangan, putus juga jangan. Terus khairul umur awsatuha, yang pertengahan tetap say hello. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah menerima taubat kita. Semoga dosa kita diampunkan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Putus jangan, intens jangan, say hello. Pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Ini adalah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Siapa yang harus dibela? Seorang suami jika ibunya salah. Istrinya apa ibunya? Kalau anak laki-laki membela ibunya, bagaimana dengan ibu yang tidak punya anak? Siapa yang akan membela dia? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Ibu kandung menyuruh kita buat dosa, kita jangan ikut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau mereka memaksamu untuk buat dosa, fala tuti'huma. Jangan ikut. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik.
Ibu, ini yang ibu sampaikan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kamu jangan ceramahin saya, bla 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 bla. Tetap bergaul dengan baik, jangan putuskan silaturahim dengan ibu. Kalau ibunya dekat dengan Allah, anaknya dekat dengan Allah, mereka akan ketemu makin dekat. Istrinya dekat dengan Allah, ibunya dekat dengan Allah, mereka akan ketemu dekat. Tapi kalau jauh dari Allah, jalan masing-masing, nggak akan ketemu. Kalau saling mendekati, dia akan dekat. Prinsipnya tidak ada ketaatan kepada manusia yang menyebabkan maksiat kepada Allah. Taat kepada istri tidak boleh kalau menyebabkan maksiat pada Allah. Taat kepada suami tidak boleh kalau menyebabkan maksiat pada Allah. Taat kepada ibu tidak boleh kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Tapi caranya dengan santun, dengan sopan, dengan adab, toto kromo, lemah lembut, budi bahasa, akhlakul karimah, etika dan moral. Wallahu a'lam bishawab.